Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Suci Septian Salipa dan rekan-rekan saya Desia, Saya Amalia Ramadhani. Saya Rizky Nanda. Saya Saraswati. Saya Jun Septiawati. Di sini kami ingin melakukan sebuah eksperimen, yaitu di mana kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus hukum yang ada di Indonesia ke beberapa masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kampus. Pasti kalian penasaran kan? Tonton terus ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, aku di sini lagi sama Kak Fenia yang akan kita wawancarai hari ini. Sebelumnya boleh kenalan nggak Kak? Boleh. Fakultas sama prodinya, terus nama lengkap. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Fenya Ramadhani dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2023. Langsung aja nih, mau nanya Kak sama Kak Fenia tentang apa yang menjadi kontroversi utama dalam kasus hukum terbaru di Indonesia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab ya. Jadi kalau kita membahas tentang hukum, kontroversi hukum terbaru di Indonesia. Karena aku juga sering kayak buka sosial media kan, Twitter salah satunya X, itu banyak banget berita-berita kasus terhadap kayak pembulian yang ada di sekolah. Nah, aku juga selalu kayak merhatiin kasus itu, dan itu tuh kayak bukan jadi hal yang bisa dianggap sepele lagi. Nah, dan pelaku dari pembuli ini itu biasanya adalah memang kita bisa bahas memang masih kayak di bawah umur, tapi yang mereka lakukan itu sudah kayak nggak bisa ditoleransi. Nah, yang jadi kontroversi itu adalah Indonesia itu belum mempunyai hukum yang kuat yang bisa membuat mereka tuh para pelaku tuh jerah seperti itu. Dan saya juga bisa membahas kalau apa ya, kayak hukum di Indonesia nih belum sepenuhnya bagus dan berkualitas, karena seperti yang kita tahu bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, kita kayak ya orang-orang biasa, masyarakat biasa itu hukumannya lebih banyak dan lebih susah gitu. Kayak misal ada hukuman orang mencuri gitu kan, hukumannya kayak ya 6 tahun penjara, terus denda yang triliunan. Nah, sedangkan mereka yang korupsi, orang-orang atas itu kayak cuman 2-3 tahun, itu pun belum dipotong dengan kayak ada kan hukumnya yang bisa dipotong tahunnya gitu karena dia melakukan hal baik gitu misalnya kayak gitu. Jadi ya menurut aku Indonesia masih belum bisa memberantas hukum kasus yang ada di Indonesia dengan baik gitu. Oke, mungkin itu aja wawancara kita hari ini. Makasih. Permisi Kak. Oh iya nih. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya enggak Kak? Enggak nih Kak. Oh ya, perkenalkan dulu Kak. Sebelumnya nama aku Rizky Nanda, asal dari jurusan Perikanan, itu program studi budidaya perairan nih. Nah ini dan kakak siapa ya? Kenalin, nama aku Rido, aku dari Fakultas FK. Nah ini sebelumnya ini kan saya mau menanyakan Kak tentang hukum yang ada di Indonesia nih. Nah itu pertanyaannya itu terkait menurut kakak nih, bagaimana sih dampak dari keputusan pengadilan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Oke, jadi baik ya. Jadi menurut saya dampak dari keputusan pengadilan terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia itu sangat luas dan juga signifikan ya. Baik dari segi hukum, politik maupun sosial. Beberapa dampaknya itu seperti penguatan sistem hukum, terus peningkatan kesadaran publik, terus ada juga perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM, dan juga dampak internasional. Nah, rating nih Kak dari 1 sampai 10, berapa sih hukum yang ada di Indonesia itu? Rating untuk hukum yang ada di Indonesia menurut saya itu 7/10 nih, karena hukum di Indonesia itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas nih Kak. Oh ya, baik Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. Iya Kak. Kak, boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Maulida dari Prodi PG PAUD FK Universitas Sriwijaya. Ya Kak, kenapa? Izinkan sebelumnya saya ingin bertanya, menurut pendapat kakak, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh peradilan Indonesia dalam menangani kasus korupsi? Saya izin jawab ya Kak. Kalau menurut sepengetahuan saya itu mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh peradilan yang ada di Indonesia dalam menangani kasus korupsi itu yang pertama lambatnya proses peradilan. Karena seperti yang kita ketahui, kasus korupsi sendiri itu terbilang tinggi yang ada di Indonesia. Karena kasus korupsi seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk diproses di peradilan, seperti membutuhkan waktu cukup lama mencari bukti, mencari informasi yang jelas dan yang aktual.
Dan juga contohnya sendiri itu yang dilakukan oleh para pejabat atau oknum yang ada di pemerintahan kita. Nah, mungkin tantangan untuk contoh tersebut itu seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat untuk menutupi kasus-kasus korupsi yang terjadi yang ada pada diri. Mungkin itu saja Kak, menurut pendapat saya. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Halo semuanya, kenalin saya Saraswati dari Prodi Budidaya Perairan Angkatan 2023. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Sebelumnya boleh kenalan dulu nggak Kak? Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Saya Angga Pradana Putra, mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Akuntansi dari angkatan 2022. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana proses terkait korupsi yang sedang menarik perhatian saat ini? Contohnya di lingkungan kampus, Kak. Oh, baiklah, untuk marak-maraknya yang perlu kita ketahui ya, sudah banyak di lingkungan kampus di lingkungan kampus itu banyak kasus korupsi. Yang pertama perlu saya sebutkan contohnya yaitu iming-iming untuk masuk ke Universitas Sriwijaya dengan menggunakan uang suap sebagai media untuk masuk ke dalam universitas tersebut. Terus itu untuk yang kedua yaitu penyalahgunaan dana penelitian. Banyak juga dosen-dosen yang menyarankan mahasiswanya untuk ikut proyek ke dalam proyek yang dilakukan dosen, dan itu kan dananya itu kan diberikan oleh pihak kampus atau contohnya seperti fakultas kan. Nah, dana yang diberikan itu bisa saja disalahgunakan oleh dosen yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, dan untuk yang berikutnya yaitu lingkungan kampus itu bisa melakukan pencarian terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan orang-orang yang ketahuan terlibat dalam kasus tersebut, pihak kampus dapat melakukan pengeluaran, pemecatan. Kalau bagi mahasiswa itu drop out ya, atau dikeluarkan dari kampus dan diserahkan kepada pihak berwajib. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Suci Setan Halifa dari Budidaya Perairan Angkatan 2023. Sini aku sedang bersama Kak Riki dari Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau biasa kita sebut MIPA. Halo Kak Riki. Halo. Boleh kenalan nggak nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki. Saya dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sering kita sebut dengan FMIPA. Saya angkatan dari 2022. Oke, terima kasih Kak Riki. Di sini aku mau nanya nih tentang kasus hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana sih tanggapan kakak tentang proses berjalannya hukum dalam melindungi kalangan perempuan terhadap maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus nih Kak? Terkait itu bisa kita lihat hal yang terjadi saat ini di lingkungan kampus-kampus, terutamanya ini menyangkut para kalangan mahasiswi, di mana kita bisa sering dengar berita-berita di media sosial bahwa saat ini maraknya kasus pelecehan seksual kepada kalangan mahasiswi. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, terkhususnya juga mahasiswa kan, miris terhadap kejadian ini. Gimana kita memiriskannya itu kayak hukum yang berjalan itu tidak sesuai sebagaimana mestinya yang harus dijalankan. Misal hukum itu seharusnya kan berpihak kepada korban. Namun pada saat proses berjalannya hukum itu kita bisa melihat yang terjadinya secara realita, yaitu hukum ini malah berpihak ke si pelaku jatuhnya gini. Gimana kita bisa mengatakan hukum berpihak kepada para pelaku, karena hukum yang diberikan itu bisa kita katakan tidak setimpal gitu. Bahkan hukum yang diberikan itu kategorinya kategori ringan gitu. Seharusnya hukum itu diberikan kepada para pelaku hukum yang seberat-beratnya agar para pelaku itu jera akan perbuatannya gitu. Dan hukum itu juga harus tegas gitu dan harus melindungi para korban gitu. Jadi hukum itu tidak boleh berpihak secara sebelah pihak gitu. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia juga terkhusus mahasiswa kan, kita juga harus ikut mengawal dan terus
memantau gimana proses hukum yang berjalan di Indonesia itu seperti apa gitu. Kita harus menegakkan keadilan, terus melindungi yang lemah, dan hukum harus berpihak kepada korban gitu. Mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Riki. Nah, itulah jawaban dari Kak Riki. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Suci Septianur Halifa, pamit undur diri. Dadah. Halo teman-teman, jadi hari ini aku lagi sama Kak Rani. Jadi hari ini aku bakalan nanyain beberapa pertanyaan kepada Kak Rani. Kak Rani sebelumnya boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Rani dari Fakultas Teknik. Menurut Kakak, bagaimana sistem perkembangan hukum yang ada di Indonesia? Oke, sistem hukum perkembangan di Indonesia itu adalah seiring perkembangan tradisi kebiasaan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia menjalankan sistem perpaduan hukum yang baik. Selain itu, di Indonesia juga menjalankan sistem hukum sesuai dengan pemikiran, kaidah, dan norma yang hidup di masyarakat. Baiklah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, jadi itulah tadi video eksperimen dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi